Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan waktu untuk menyembah-Nya. Oleh itu, mari kita mengambil saat teduh. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Kami doa permulaan, seterusnya doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu yang pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Karena pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami dapat memuji dan memuliakan nama Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah. Kami orang-orang yang berdosa, yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan perlakuan.
memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Oleh itu, mari kita sama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli di dalam versi rumus. Kasih fokus sitinoringan it ama minuasa isopian i minumuru it awan di tanah. Kasih fokus si Yesus Kristus it anak ukurina di sono itu haniko it nutiza di sumber khususi o minusu di Maria musimiko yasido ino pogos sampai disangkap diiza di bukalko bertius 100 pemerintah minataipo nilobongno o mindahuno yosido sipulun minatay ada pagkakadu jinhulian yosido angkat sipulun minatay o mindahuno si surga nogenda kulpo mogong yosido ponong simpana lumaringan it ama muasa isokulitan angkat soli rumikot bagyo sido siti pembangunan hukum ditemol Indonesia wamenai kasih fokus seluruh khususi isono gereja luhur Kristen it eniso omususipo ibinisa luhur khususi omi keadaan kesana omi kemudian lupas omi keposisan dan Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengar akan perkongsian firman Tuhan. Oleh itu, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan.
Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih setianya dan kemurahannya, di mana pada pagi hari ini kita sama-sama dapat bangun dan dapat menikmati kehidupan yang baru. Sehubungan dengan itu, saya juga berharap agar dimanapun jemaat berada, silalah menjaga kesehatan, agar sentiasa sehat bersama orang-orang yang disayangi. Saudara dan saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkongsian firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pada pagi hari ini masih membahaskan tema mengenai berkat. Dan subtema perkongsian kita pada pagi hari ini adalah ketaatan membawa berkat. Manakala dasar firman Tuhan yang dipetik pada pagi hari ini diambil dalam kitab Imamat pasal 26 ayat yang ketiga sehingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam versi terjemahan baru. Begini firman Tuhan: "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim menggiring bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tenang. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu." Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini, karena kami sama-sama dapat menikmati firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Berbicaralah di dalam kehidupan kami Tuhan. Berikanlah kami hikmat pengertian, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini dan dapat mempraktikkannya di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan Yesus Kristus, sekiranya ada kuasa kegelapan yang coba memesongkan fokus akan pembelajaran firman Tuhan, Tuhan kami mau serahkan di tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang mengusir dari persekutuan kami, agar kami bebas untuk mendengar firman-Mu, agar kami dapat belajar sesuatu yang baru firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa sepanjang bulan Juni ini jemaat sudah pastinya belajar banyak perkara mengenai berkat. Karena beberapa minggu yang lalu pengkhotbah sudah pun mengungsikan sesuatu pelajaran yang baru kepada jemaat. Oleh itu saya mau mendorong dan mengajak kepada semua jemaat agar sentiasa mengingati dan belajar apapun yang sudah dikongsikan, apapun yang sudah disampaikan oleh para hamba Tuhan untuk menjadi kekuatan menjalani kehidupan hari-hari yang mendatang. Nah, berbalik kepada firman Tuhan yang kita sudah sama-sama baca sebentar tadi, firman Tuhan ini berlatar belakangkan di mana sebelum umat Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Allah memberikan beberapa peringatan
bagaimana seharusnya umat Israel menjalankan kehidupan. Karena Allah tahu bahwa ketika umat Israel memasuki tanah Kanaan, perkara yang pertama yang akan mereka hadapi adalah dari segi budaya dan kepercayaan yang sudah menjadi amalan bagi orang Kanaan, di mana kepercayaan orang Kanaan adalah mereka percaya bahwa kesuburan tanah itu adalah disebabkan kuasa dewa-dewi Kanaan seperti Baal. Oleh itu, dalam ayat pertama dalam pasal 26 ini, Allah berfirman kepada umat Israel, yaitu janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berbukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Peringatan ini memberitahu bahwa cabaran utama umat Israel akan datang adalah untuk mempertahankan ketaatan, kedaulatan, dan keberadaan Allah dalam kehidupan mereka sebagai Allah yang kudus, penyelamat dan pembebas mereka daripada godaan untuk mengikuti orang Kanaan di dalam hal penyembahan berhala. Selain itu, Allah juga memberikan peringatan kepada mereka, yaitu supaya mereka tetap memelihara hari Sabat dan tetap memelihara dan menghormati tempat kudus Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Kekudusan Allah tidak boleh dicemarkan oleh perbuatan manusia yang berdosa. Oleh itu, umat Israel diberikan perintah untuk hidup dalam kekudusan, ketaatan, takut akan Allah, dan melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, supaya mereka mendapat janji Allah yang Allah berikan kepada umatnya. Dalam pasal 26 ini juga, Allah juga turut berbicara mengenai berkat-berkat daripada ketaatan, dan juga Allah turut berjanji kepada umat Israel bahwa jika mereka hidup dalam ketaatan kepada perintah dan ketetapan Allah dengan baik, maka dengan itu Tuhan berjanji akan memberkati mereka. Namun dalam masa yang sama, Allah juga memberikan peringatan kepada mereka bahwa jika mereka tidak hidup dalam ketaatan dan menolak perintah dan juga tidak mengikut ketetapan Allah, maka mereka akan mendapat hukuman dan kutukan daripada Allah. Saudara dan saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan teks firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah mengingatkan kepada umat Israel bahwa jika mereka hidup dalam ketaatan dan mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah, maka mereka akan menikmati berkat. Seperti yang pertama adalah diberikan hujan. Boleh dirujuk dalam ayat yang ketiga sehingga ayat yang keempat. Nah, kalimat "Aku akan memberi hujan" menunjukkan kepada mereka bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas seluruh alam. Jika tanah menghasilkan buah dan tuaian yang baik, itu bukanlah disebabkan oleh kuasa dewa-dewi kesuburan orang Kanaan, tetapi itu adalah berkat Allah.
Jadi berhala-berhala ini tidak boleh disembah oleh umat Israel. Karena Allah berkata, "Akulah Tuhan Allahmu," bukan kepada Baal. Karena jika mereka tergoda untuk menyembah kepada berhala, maka janji berkat yang Allah berikan kepada mereka tidak akan terjadi. Sebaliknya, hukuman dan kutukan yang akan mereka terima. Allah adalah Allah yang cemburu. Jika umatnya menduakan, menolak kasih karunia-Nya, dan tidak hidup dalam takut akan Allah, tidak setia dan tidak taat. Oleh itu, hidup dalam ketaatan, takut akan Allah, dan mengikut perintah Allah, inilah yang akan menuntun mereka, yaitu yang menuntun umat Israel untuk menerima janji berkat yang sudah dijanjikan oleh Allah. Demikian dalam hidup kita pada hari ini, kita selalu ataupun cenderung mengharapkan berkat daripada Allah. Tetapi dalam masa yang sama, kita yang mengharapkan berkat Allah tidak berjalan seiring dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak taat dan tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah. Ikutilah jalan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Maka itu yang akan menuntun kita kepada janji Allah, yaitu berkat. Jika kita tidak hidup dalam ketetapan Allah, kita tidak mengikut perintah Allah, dan tidak hidup dalam ketaatan kepada Allah, ingat, saudara dan saudari, bahwa kita juga boleh mendapat hukuman dan kutukan daripada Allah. Nah, yang kedua adalah berkat yang akan dinikmati jika hidup dalam ketaatan dan menuruti ketetapan dan perintah Allah adalah diberikan makanan yang cukup. Boleh dirujuk dalam ayat yang kelima. Berdasarkan pengalaman umat Israel itu sendiri ketika mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun, jelas menunjukkan kepada mereka bahwa Allah turut bekerja dan tidak membiarkan mereka mati kelaparan di padang gurun. Tetapi selama 40 tahun ketika mereka berada di padang gurun, Allah memberikan kecukupan dari segi makanan, yaitu diberikan mana, burung puyuh. Tetapi walau bagaimanapun, walaupun mereka sendiri melihat, mengalami pekerjaan Allah, tetapi mereka tetap saja tidak taat kepada Allah, di mana mereka bersungut-sungut menyembah kepada ilah-ilah lain, dan mereka tidak mengikut apa yang diperintahkan dan ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Janji Allah kepada mereka bahwa jika mereka taat dan melakukan perintah Allah, mereka akan menerima janji Allah, yaitu kecukupan makanan, tidak mengalami kekurangan dan kelaparan. Tetapi jika mereka tidak hidup melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka hukuman dan kutukan itu yang akan diterima. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita juga pasti, setiap kita juga pasti punya pengalaman, mengalami dan melihat sendiri
bagaimana pekerjaan Tuhan dan penyertaan dalam hidup kita. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mengabdikan diri kepada Allah, untuk tidak taat kepada Allah, karena dalam kesadaran ataupun ketidaksedaran kita, Allah tetap bekerja untuk memberikan kecukupan seharian kita. Cuma yang menjadi masalah sehingga kita merasa selalu tidak cukup ataupun merasa kekurangan dan tidak ada berkat yang kita terima adalah saat kita tidak hidup dalam pengucapan syukur kepada Allah. Dalam keadaan pandemik ini, pasti kita terbeban dan bergumul bagaimana mencukupkan keperluan kita seharian. Tetapi ingat bahwa Allah tetap bekerja pada waktu dan ketetapannya sendiri, dan bukan menurut ketetapan dan waktu dan masa yang kita tentukan. Tetapi Allah bekerja pada waktu dan ketetapannya sendiri. Yang ketiga adalah diberikan kedamaian. Boleh dirujuk dalam ayat yang ke-6. Saudara dan saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Israel selalu berdepan dengan cabaran yang berat, yaitu sejak mereka berada dalam perbudakan di Mesir, sehingga mereka diperang dan diancam oleh bangsa asing. Situasi dan keadaan ini sedikit sebanyak telah menggugat dan menimbulkan rasa kekhawatiran, ketakutan, dan rasa tidak aman. Maka itu mereka mulai bersungut-sungut dan memberontak kepada Allah. Boleh dirujuk dalam Bilangan 14 ayat 1 hingga 4. Disebabkan sikap mereka yang selalu memilih untuk tidak taat, maka mereka menyembah berhala. Seperti mana janji Allah kepada umat Israel, yaitu jika mereka taat dan berpegang kepada perintahnya, maka Allah akan memberikan kedamaian di negeri yang mereka diami, dan orang-orang jahat dilenyapkan oleh Tuhan sendiri, supaya bangsa Israel, umat Allah, bebas dari peperangan dan juga ancaman kekerasan. Saudara dan saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita juga mengalami banyak kekhawatiran dan juga banyak ketakutan. Di dalam keadaan pandemik ini, banyak rasa ketakutan yang muncul, seperti takut dijangkiti COVID-19, takut mati, dan banyak lagi jenis ketakutan. Tetapi ingat bahwa janji Allah ini mengingatkan kita bahwa jika kita hidup, artinya penting, sangat penting karena ditekankan, yaitu jika kita hidup dalam ketaatan dan melakukan firman-Nya, maka kita akan mengalami kedamaian, dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Ini adalah firman Tuhan sendiri. Allah berjanji bahwa Dia memberikan kedamaian bagi orang-orang yang hidup dalam ketaatan dan melakukan ketetapan Allah dan perintah Allah. Oleh itu, maka jelaslah bahwa ketaatan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah akan menuntun kita untuk menikmati janji Allah. Tetapi untuk mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan apa yang telah diperintahkan oleh Allah bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan jika kita hidup
jika kita hidup jauh dari Tuhan. Karena saat kita hidup dalam kebenaran firman-Nya, maka inilah yang akan menguatkan kita untuk terus taat dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Semoga firman Tuhan ini terus menguatkan kita dan mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan dan menikmati janji Allah seperti yang sudah dijanjikan oleh-Nya. Mari kita sama-sama berdoa bagi firman Tuhan, dan juga kita akan berdoa untuk beberapa perkara, yaitu yang pertama kita berdoa bagi pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, supaya Tuhan Yesus sendiri yang campur tangan untuk memulihkan keadaan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita berdoa bagi pimpinan kerajaan supaya mereka terus sabar dan terus berjuang untuk membela dan memperhatikan seluruh aspek rakyat. Kita berdoa juga untuk para barisan hadapan supaya mereka terus kuat, sehat, dan juga sabar dalam usaha memerangi dan memutuskan rangkaian penularan COVID-19. Kita berdoa untuk orang-orang yang terjejas dari segi ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain. Kita berdoa untuk anggota jemaat dari segi iman, ekonomi, dan juga kesehatan. Dan kita juga berdoa secara khusus untuk keluarga, supaya cinta kasih Tuhan terus mengikat dan menjadi dasar dalam hubungan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu karena sebentar tadi kami sudah mendengar firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dapat hidup di dalam ketaatan, dan kami dapat hidup mengikuti perintah-Mu dan ketetapan-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mampu melakukannya untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kami terima sebentar tadi. Tuhan Yesus, kesempatan ini kami mau berdoa. Kami mau berdoa secara khusus untuk pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Dan secara khusus kami mau berdoa untuk negara kami Malaysia. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan anugerah supaya biar Engkau campur tangan untuk memulihkan negara kami daripada pandemi ini. Tetapi biarlah pemulihan itu bukan karena keinginan kami semata-mata, tetapi pemulihan itu adalah karena Engkau sendiri yang berkenaan, dan itu adalah kehendak-Mu sendiri. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk pemimpinan negara kami, supaya mereka terus sabar dan juga berjuang untuk memerangi COVID-19 yang melanda negara kami. Dan mereka juga dapat terus berjuang untuk memperhatikan seluruh aspek keperluan rakyat Indonesia. Kami tahu bahwa mereka banyak pergumulan, tetapi biar Tuhan sendiri yang campur tangan untuk memberikan buah pikiran dan hikmat kebijaksanaan, supaya mereka dapat berganti bahu untuk berpikir bersama-sama bagaimana menangani penularan COVID-19 di negara kami. Kami mau berdoa untuk para barisan hadapan, supaya mereka diberikan kesehatan yang baik, supaya mereka terus sabar di dalam hal memerangi penularan COVID-19 di negara kami. Tuhan, kami mau berdoa juga secara khusus untuk orang-orang yang di luar sana yang terjejas dari segi ekonomi, dari segi pekerjaan, dan pasti banyak pergumulan yang mereka alami. Tapi kami mau menyerahkan kepada-Mu Tuhan, biar Engkau campur tangan dalam hal pemulihan dan juga membuka jalan daripada pergumulan yang mereka alami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anggota jemaat kami di dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan,
dan iman percaya. Engkaulah Tuhan yang memberkati, supaya ada kecukupan, supaya sentiasa sehat, dan juga iman semakin bertumbuh di dalam keadaan hidup ini. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk keluarga, secara khusus untuk jemaat di PCS Layu Maliau ini. Engkaulah Tuhan yang terus menjadi dasar di dalam hubungan kekeluargaan, supaya cinta kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan wujudkan dalam keluarga itu terus menguatkan dalam keluarga dan dapat terus memberikan mereka kekuatan untuk saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Masih banyak perkara yang belum terisi, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengetahui dan memberi kepada orang-orang yang percaya dan berharap kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi. Oleh itu kita percaya bahwa apa sahaja yang ada pada kita, semuanya itu milik Tuhan. Oleh itu mari kita sama-sama membalas kasih-Nya dengan memberikan uang persembahan. Mari kita berdoa bagi doa persembahan, diteruskan dengan doa Bapa dilafazkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar tadi kami sudah memberikan uang persembahan yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kasih Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami Tuhan, supaya bukan hanya uang yang harus kami berikan kepada-Mu, bahkan seluruh tubuh jiwa menghormati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi lagu berkat, mari kita memuji Tuhan di dalam Romoy nomor 106 rangkap 1 sampai 3. Sekali lagi, Romoy nomor 106 rangkap 1 sampai 3.
untuk membawa dalam doa berkat dan juga membaca hukum yang terutama. Sekali lagi saya mempersilakan Gembala. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, karena Engkau sudah menyertai dan memberkati sepanjang persekutuan kami secara online. Biarlah cinta kasih Tuhan yang terus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.